Kembali lagi bersama kami di Newsline, kita lanjutkan informasi dari masa arus balik libur Lebaran 2025 yang tercatat lebih dari 52.000 penumpang tiba di stasiun Daob 1 Jakarta. Hal ini meningkat dibandingkan dengan hari normal biasanya. Dan menurut manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko mengatakan, terjadi lonjakan arus balik penumpang yang signifikan pada Senin 7 April 2025. Tercatat ada 19.581 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen dari 42 perjalanan kereta api termasuk kereta tambahan. Sementara di stasiun Gambir, jumlah kedatangan mencapai 16.639.000 penumpang. Sementara sisanya tersebar di stasiun wilayah Daob 1 lainnya. Iswan menjelaskan lonjakan ini terjadi karena masyarakat memanfaatkan masa cuti bersama dan kebijakan work from anywhere yang membuat distribusi penumpang lebih merata. Selain faktor libur panjang, tiket yang sudah habis di tanggal-tanggal favorit juga membuat masyarakat memilih bepergian lebih awal atau lebih akhir dari biasanya. Sementara itu, sejumlah masyarakat lebih memilih untuk berangkat mudik, tercatat sebanyak 34.242 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta menuju arah timur dengan stasiun Pasar Senen sebagai penyumbang terbesar, yaitu 21.389 penumpang. Jumlah ini meningkat lebih dari 50% jika dibandingkan dengan hari biasa yang hanya berkisar 10.000 hingga 11.000 penumpang. Prediksi arus balik mulai dari tanggal 2 April 2025 sampai dengan rencana tanggal 11 April 2025. Di samping arus balik ternyata setelah kita analisa keberangkatan juga masih cukup tinggi. Jelang berakhirnya libur Lebaran, kondisi arus balik dari jalur selatan Nagrek menuju Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin siang masih terjadi kepadatan, pemirsa. Di jalur ini, antrean panjang kendaraan dan ribuan pemudik motor masih ramai melintas. Seperti ini kondisi arus balik dari jalur selatan Nagrek menuju kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Kondisi arus lalu lintas terpantau padat merayap dan terjadi antrean panjang kendaraan. Kepadatan menuju kawasan Cileunyi ini terjadi selepas lingkar Cikaledong luar hingga kawasan Citaman Cicalengka. Kepadatan disebabkan adanya penyempitan lajur dari 3 lajur menjadi 2 lajur serta keluar masuk kendaraan dari rest area. Selain di kawasan Cicalengka, kepadatan arus juga terjadi di sepanjang Jalan Ranca Ekek hingga kawasan Cileunyi. Kepadatan di sepanjang jalur selatan Nagrek hingga Cileunyi masih didominasi pemudik roda 2 dan kendaraan pribadi. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek menuju arah Cileunyi akan terus terjadi hingga malam nanti. Kendaraan pada arus balik Lebaran baru menyentuh angka 60%. Dan pemirsa, Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi pada hari ini. Usai resmi memberlakukan one way nasional pada Minggu pagi, arus balik Lebaran hingga Senin dini hari menuju arah Jakarta terpantau ramai lancar. Dari proyeksi arus balik mudik Lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,2 juta kendaraan, Kakor Lantas menyebut hingga saat ini sudah sebanyak 1.375.000 kendaraan yang menuju ke Jakarta atau setara dengan 60% dari total perkiraan. Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi pada malam hari ini. Sementara sejumlah rekayasa lalu lintas masih berlangsung, diantaranya adalah one way nasional yang berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70, termasuk kontraflow dari kilometer 70 ke 47 dengan 2 lajur. Dari kilometer 47 ke kilometer 36 dengan 1 lajur. Volume kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju Jakarta tercatat naik 227,14% atau sebanyak 258.688 kendaraan. Informasi selengkapnya terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Ica Ervina. Langsung saja kita sapa. Halo Ica, bisa Anda sampaikan situasi di gerbang tol Kalikangkung sore hari ini?
Ya, Naila, Jessica dan juga pemirsa, selamat sore. Untuk arus lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung sore hari ini terpantau ramai lancar sejak pagi tadi. Jika data terakhir yang kami terima dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang dan juga dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah, ini sudah ada terakhir pada pukul 12 siang tadi, ini tercatat sudah ada 16.000 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Namun untuk pada H+4, H+5 dan H+6 kemarin, ini tercatat ternyata angka tertinggi terjadi pada H+5 atau jatuh pada hari Sabtu 5 April 2025, ini sebanyak lebih dari 76.000 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung. Sementara pada kemarin yang diberlakukan one way nasional pada H+6, ini hanya sebanyak lebih dari 65.000 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Artinya terjadi penurunan sekitar 11% dari H+5 menuju ke H+6. Sementara itu hingga sore hari ini untuk one way nasional ini masih terus dilakukan dari kilometer atau masih diberlakukan dari kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Sementara itu untuk one way lokal dari Gerbang Tol Salatiga, kemudian Tingkir dan juga arah Bawen dan Banyumanik ini sudah tidak diberlakukan untuk one way lokal, mengingat angkanya atau traffic accounting-nya masih sudah tidak berada, maksud kami di bawah 3.000, sehingga pihak kepolisian daerah Jawa Tengah ini tidak melakukan kembali one way lokal. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Dirlantas Polda Jawa Tengah dari Brigjen Pol Sony Irawan, ini tercatat ternyata dari para pemudik yang sudah melakukan perjalanan ke arah Jakarta melalui ruas tol Trans Jawa ini sudah mencapai sekitar 72%. Sementara itu dari pihak Jasa Marga mencatat bahwa dari H+1 hingga H+4 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya ini kurang lebihnya naik sekitar 227,14% atau sekitar lebih dari 258.000 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu dari pantauan kami hingga sore hari ini masih banyak didominasi kendaraan roda 4, kemudian ada bus pariwisata yang mengangkut para penumpang yang akan melakukan arus balik, kemudian ada juga bus kecil dan travel yang masih berlalu lalang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu untuk gardu yang dibuka pada sore hari ini sekitar 16 gardu, diantaranya ada gardu utama, kemudian gardu miring dan mobile rider. Sementara itu hanya maksud kami demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami akan terus mengupdate arus lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ica Ervina atas laporan Anda langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.